Sebelum menyambut pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Allah yang tinggal dalam hati kami, Allah yang bertakhta di hati kami. Saat ini kami datang kepadamu, memohon kekuatan darimu, agar Engkau memberi kepada kami kemampuan, hikmat yang darimu, untuk memahami firman Allah, baik firman Allah yang dibacakan, firman Allah yang diberitakan, supaya bukan hanya kami sanggup mendengar atau memberitakannya, melainkan kami sanggup untuk melaksanakan pesannya. Roh Kudus, bantulah kami, supaya kami dapat menyiapkan hati kami sebaik-baiknya, menjadi lahan subur bagi benih firman yang ditabur. Berikanlah kepada kami pencerahan, berikanlah kepada kami pengertian, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai dengan 28. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di Bukit Hakhila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud,
serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Gunung Batu Keluputan, itulah tema khotbah hari ini. Saudara-saudara, menonton film The Fugitive atau Sang Buronan yang diperankan oleh Harrison Ford membuat hati ikut berdebar-debar. Oh, itu baru menonton saja. Coba dibayangkan andai kata orang yang mengalaminya sendiri, yaitu orang yang dijadikan buronan. Daud mengalaminya sendiri. Daud pada saat itu sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul dengan target untuk dibunuh. Betapa susahnya perasaan Daud, betapa menyesakkannya pengalaman itu, pengalaman sebagai buronan. Adegan pelarian diri Daud sebagai buronan Saul dalam narasi 1 Samuel memperlihatkan kepada kita babak perjalanan padang gurun dalam kehidupan Daud. Babak yang tidak enak, babak yang membuat hati terasa sesak, tetapi sesungguhnya juga babak yang memberi pelajaran banyak. Pelajaran hidup kepada Daud. Pelajaran apa saja itu? Mari kita cermati satu persatu. Yang pertama, saudara-saudara, saya sebut sebagai pelajaran tentang penyaringan kawan. Periode padang gurun adalah masa susah, masa sukar, hard times. Masa di mana ada datang hardship di dalam hidup kita. Tidak baik, bukan favorit kita. Tapi bukan berarti seluruhnya tidak baik. Ada baiknya. Baiknya adalah masa itu menjadi semacam saringan, menyaring mutiara kawan-kawan sejati dari antara lumpur-lumpur rawa ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Perjalanan pelarian Daud dikisahkan penuh dengan hadirnya bahaya pengkhianatan di mana-mana. Banyak mata-mata ingin mencari muka di hadapan Raja Saul pada waktu itu. Kemanapun Daud lari, ada mata-mata yang membuntuti dan melaporkannya. Ibaratnya, agen dinas rahasia Raja Saul tersebar dan menyamar di mana-mana. Akibatnya Daud makin terpojok. Dia terhimpit dan membuat posisinya kian sempit. Ruang geraknya pun amat terbatas. Bahkan, ada pengkhianatan berdarah yang membawa korban, yaitu pembantaian Imam Ahimelech bersama seluruh keluarganya karena dituduh melindungi Daud. Itu terdapat dalam 1 Samuel 22 ayat 18 dan 19.
Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kepungan aksi-aksi pengkhianatan itu, ketika Daud sedang dicekam oleh rasa takut, di ayat 15 disebutkan, di padang gurun Zif itu, Daud kedatangan seorang sahabat yang sengaja berkunjung untuk memberinya kekuatan. Di ayat 16 tertulis demikian, maka bersiaplah Yonatan, anak Daud, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Mengapa kepercayaan Daud perlu dikuatkan? Sebab Daud sedang menempuh jalan berputar di dalam hidupnya, jalan padang gurun. Sesudah dia diurapi menjadi raja di usia muda, tak pernah dia kunjung dekat atau mendekat dengan takhta. Justru makin menjauh. Dia sepertinya harus berputar dulu di padang gurun. Bahkan diperlakukan seperti penjahat, jadi buronan bertahun-tahun. Siapa yang tahan? Siapa yang imannya tidak goyah? Kedatangan Yonatan sungguh berarti bagi Daud. Oh, itu ibarat dia menemukan oasis, mata air di padang gurun. Ungkapan klasik yang berbunyi, "A friend in need is a friend indeed," sungguh berlaku di sini. Seorang kawan sejati adalah kawan dikala kita membutuhkan. Kawan dikala kita susah. Dikala kita tidak bisa memberi apa-apa selain hanya merepotkan. Kalau kawan di saat hura-hura banyak. Kalau kawan makan-makan banyak juga. Kalau kawan waktu kita sukses pasti banyak. Kawan waktu kita mampu bagi-bagi berkat pasti juga banyak. Tetapi mereka akan tersaring. Dengan sendirinya tersaring kalau keadaan menjadi terbalik, bukan? Kalau kesukaran menghampiri kita, dan jika di saat itu dia masih menjadi kawan, maka dialah kawan sebenarnya. Kawan yang tidak pergi dikala kita susah. Kawan yang teruji oleh keadaan susah. Kawan yang tersaring oleh kondisi padang gurun. Yonatan adalah kawan yang tersaring itu. Yonatan lolos seleksi. Dia tampil sebagai kawan sejati bagi Daud. Di tengah menghadapi padang gurun, Yonatan ada di situ untuk Daud. Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan, dan itulah yang paling dibutuhkan oleh Daud. Meskipun memang peristiwa itu kemungkinan adalah perjumpaan yang terakhir antara Daud dengan Yonatan sebelum kematian Yonatan di medan laga. Itulah sebabnya Yonatan tidak pernah terlupakan oleh Daud seumur hidupnya. Kehadiran Yonatan di masa-masa sulit di dalam hidup Daud tidak akan pernah Daud lupakan. Yonatan tetap melekat di hati Daud sampai selama-lamanya. Sesungguhnya, kawan itu datang dan pergi, saudara-saudara, di dalam hidup kita. Tetapi yang benar-benar kawan, dia tidak akan pergi dari hati kita sampai kapanpun.
Seperti yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt ketika dia berkata begini, "Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart." Banyak orang akan datang dan pergi di dalam hidup kita, tetapi hanya kawan yang sejati yang akan meninggalkan jejak-jejak kakinya di hati kita. Pelajaran yang pertama adalah pelajaran tentang penyaringan kawan sejati. Daud belajar tentang pengalaman itu. Sekarang yang kedua, saudara-saudara, pelajaran tentang pergantian posisi. Daud belajar tentang ini. Perjalanan padang gurun memberitahu kita bahwa posisi itu tidak pernah abadi. Selalu mungkin untuk berganti-ganti. Di dalam adegan sebelumnya, Daud berada dalam posisi memberikan penghiburan kepada Abiatar, satu-satunya anak dari Imam Ahimelech yang selamat luput dari pembantaian oleh Raja Saul. Dia melarikan diri kepada Daud, dan kemudian Daud memberikan penghiburan kepadanya pada saat itu, dan Daud berkata kepada Abiatar, "Janganlah takut." Pasal 22 ayat 23 dari kitab 1 Samuel. Tetapi sekarang, ketika sedang berada di padang gurun Zif, justru Daud yang sedang ketakutan. Dan Yonatanlah yang memberikan penghiburan kepada Daud seraya berkata, "Janganlah takut." Ayat 17. Saudara-saudara, harus diakui, tidak mudah mengakui fakta atau kebenaran ini. Tetapi memang demikianlah adanya. Posisi itu tidak abadi. Ada waktunya posisi berganti. Tidak ada manusia yang selalu perkasa. Ada saatnya kita memberi. Ada saatnya pun kita butuh diberi. Sekarang kita mengajar, tapi kelak bisa jadi kita yang harus belajar atau diajar. Ketika kita kuat, kita yang merawat. Tetapi ketika kita lemah, kita butuh untuk dirawat. Ada waktunya kita mendoakan, tetapi ada saatnya pula kita butuh didoakan. Posisi selalu bisa berganti. Itulah hukum kehidupan ini, bukan? Bahkan nasihat "don't be afraid". Nasihat itu nasihat yang Daud sampaikan kepada Abiatar. Sekarang giliran nasihat yang sama itu ia terima dari Yonatan. Don't be afraid. Sang penasehat sedang dinasehati. Begitulah kehidupan ini. Nasihat apapun yang keluar dari mulut kita kepada siapapun, pesannya serentak juga berlaku untuk kita sendiri sebenarnya, bukan? Hanya kapan berlakunya mungkin di kesempatan yang berbeda. Dulu waktu masih melayani di kota Mojokerto di Jawa Timur, ada seorang bapak berusia lanjut
yang sering datang kepada saya setelah mendengarkan khotbah atau ceramah saya. Sambil tersenyum, dia berkata dalam bahasa Jawa begini, "Kebo nyusu gudel." Dalam bahasa Jawa, kebo nyusu gudel itu dalam arti bahasa Indonesia adalah kerbau menyusu kepada anak kerbau. Maksudnya adalah dia sebagai orang yang sudah tua, dia belajar dari orang yang masih jauh lebih muda daripadanya. Sepertinya itu terbalik, tetapi begitulah nyatanya. Dia membuat acknowledgement bahwa bisa jadi suatu waktu kerbau yang menyusu kepada anak kerbau. Posisi berganti. Saudara-saudara, padang gurun memang membuat manusia tidak ada bedanya. Tua atau muda, kuat atau lemah, besar atau kecil, kaya atau bersahaja, semuanya sama-sama makhluk lemah yang kapan saja bisa saling gilir ganti, membutuhkan topangan, membutuhkan bantuan. Tidak ada posisi yang abadi. Sekarang pelajaran ketiga yang dipetik Daud di padang gurun, yaitu pelajaran tentang faktor X. Upaya pengejaran oleh Saul tidak main-main, saudara-saudara. Spionasenya tersebar di mana-mana. Data-data dengan cermat Saul kumpulkan. Pencarian ia lakukan dengan gencar. Memanfaatkan semua channel politik yang dia punya. Pasukan pun selalu dia siapkan maksimal dengan kekuatan besar prajurit-prajurit terbaik. Sementara Daud hanya punya pasukan 600 orang. Itu pun bukan seluruhnya tentara terlatih. Di pasal 23 ayat 13 disebutkan jumlah pengikutnya 600 orang. Tetapi Saul memburu dia dengan 3.000 tentara. Semuanya tentara. Di pasal 24 ayat 3, jumlahnya 5 kali lipat lebih banyak. Oh, itu berarti sebuah perburuan target yang sangat serius. Itu sebabnya, saudara-saudara, secara hitungan manusia, kenaknya Daud tinggal tunggu waktu saja. Secerdik apapun Daud dan pasukannya menghindar ke sana dan ke sini, cepat atau lambat, pasti terkepung juga. Dia diranjau, dihalau ke sudut yang tidak punya exit lagi. Sekali lagi, secara hitungan manusia atau logika, tinggal tunggu waktu. Dan itu memang benar. Ketika pengejaran itu berlangsung di padang gurun yang namanya padang gurun Maon, posisi Daud sudah sulit sekali. Dia sudah terjepit. Ibarat orang main catur, rajanya sudah terancam dari berbagai arah, nyaris tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Daud sudah mulai terkunci, terkepung dari segala arah. Di ayat 26 disebutkan demikian, tinggal satu langkah lagi, kena, checkmate, skakmat. Habis riwayat Daud dan pasukannya. Tetapi
sesuatu terjadi. Saudara-saudara, datanglah kabar kepada Saul bahwa tentara Filistin menyerbu wilayahnya. Ayat 27. Spontan, karena mengetahui ada ancaman yang lebih mendesak untuk dihadapi pada waktu itu. Tiba-tiba, Saul meninggalkan medan perburuan itu untuk menghadapi pasukan Filistin. Di ayat 28. Saul meninggalkan medan perburuan yang tinggal satu langkah lagi menangkap targetnya. Dan dia pergi berperang melawan orang Filistin. Selamatlah Daud dan para pengikutnya. Ibaratnya pertandingan tinju, petinju ini sudah dihajar di sudut ring, tiba-tiba dia saved by the bell. Diselamatkan oleh bel. Bagi Daud dan kawan-kawannya, itu namanya luput dari maut. Sampai tempat itu, padang gurun maun di Bukit Batu itu, dinamai Bukit Batu Keluputan. Saudara-saudara, menarik, akar kata dari kata Ibrani untuk batu yang dipakai di sini sama dengan batu dalam cerita Daud waktu dia mengalahkan Goliat di 1 Samuel pasal 17. Batu yang licin, slippery rock atau slippery stone. Licin, sehingga meleset. Kata itu yang ingin ditekankan di sini. Untuk menggambarkan tentang kemelesetan yang bisa terjadi tiba-tiba dalam kehidupan ini. Tiba-tiba karena suatu faktor yang tidak diduga-duga, target buruan Saul meleset. Terjadi faktor X. Tidak ada yang menyangka. Persis di saat genting itu, saat yang kritis untuk Daud, maut tiba-tiba terpeleset. Tidak jadi merenggut. Batu keluputan. Slippery rock. Batu yang licin. Meleset. Juga ketika semua orang underestimate dalam pertarungan Daud melawan Goliat, dan semua orang menyangka hasil kemenangan pasti ada pada raksasa yang perkasa itu, ternyata 5 butir batu, slippery stones, menghajar kepala Goliat hingga dia ambruk binasa. Semua perkiraan, semua taruhan kalau ada waktu itu, meleset semua. Daudlah yang tampil sebagai pemenang. Artinya, dalam kehidupan ini, apa saja bisa meleset. Target bisa meleset. Perkiraan atau ramalan bisa meleset. Perhitungan matematis dan ekonomis bisa meleset. Rencana manusia bisa meleset. Tahu-tahu faktor X berbicara. Saudara-saudara, kemelesetan akibat faktor X memang di luar perhitungan manusia, tetapi tidak di luar kendali Tuhan. Kelihatannya seperti kebetulan belaka.
Namun tidak ada kamus kebetulan bagi Tuhan. Bahkan kemelesetan sering menjadi alat, cara, atau jalan Tuhan untuk bekerja. Bagi Daud, rahasia di balik faktor X, tiba-tiba Saul meninggalkan gelanggang ketika dia sudah tiba di ujung kemenangan. Faktor X terjadi. Bagi Daud, rahasia di balik faktor X itu amat jelas. Pekerjaan Tuhan. Tuhan memang tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Dan kalau Tuhan tidak menyerahkan, Daud tidak akan jatuh ke tangan Saul. Dan kita sudah diberitahu sebagai pembaca cerita di ayat 14 bahwa Allah tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak menyerahkan, sekalipun secara hitungan manusia jelas Daud pasti tertangkap, itu tidak akan terjadi. Bahkan maut pun tidak akan merenggut siapapun jika Tuhan tidak menyerahkannya. Tuhan selalu dapat memakai cara apa saja, saudara-saudara, untuk menjalankan rencananya. Faktor X yang sepertinya sebuah kebetulan itu bukan datang tanpa sebab. Itu sebuah intervensi ilahi, campur tangan dari atas. Kejadian luputnya Daud dari tangan Saul ini oleh kitab Samuel seakan diberi makna kemenangan, victory yang besar. Mirip seperti ketika Daud mengalahkan Goliat dengan 5 butir batu licin, slippery stones. Sama saat ini pun, di tempat yang dinamai slippery rock, gunung batu, keluputan, sebuah kemenangan terjadi. Kemenangan yang bukan karena faktor hebatnya manusia, bukan karena faktor hebatnya Daud, melainkan karena campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, tidak jarang padang gurun gersang, namun berhorizon lebih lebar dan tidak banyak penghalang bagi pandangan mata kita, justru lebih memudahkan kita untuk melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Harus diakui ya, padang gurun kehidupan kerap kali menghadirkan banyak gunung batu keluputan yang menyelamatkan kita. Yang mampu kita lihat justru ketika kita berada di padang gurun kehidupan. Kita semua, kalau Anda dan saya, bisa tiba pada hari ini tetap dalam kondisi baik dan selamat. Itu semua karena kita sudah melewati berbagai macam perjalanan, termasuk perjalanan-perjalanan padang gurun, bukan? Dan perjalanan-perjalanan padang gurun itu seringkali juga mengancam kita, mengancam bahkan hidup kita. Kalau Anda dan saya bisa tiba hari ini dan tetap hidup, terluput, maka itu pasti karena campur tangan Tuhan. Ada banyak gunung batu keluputan
yang sudah kita lampaui. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.